Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk video kali ini kita akan melanjutkan untuk materi logika. Kita masuk ke pernyataan majemuk yang pertama, yaitu konjungsi. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar macam-macam pernyataan majemuk. Nah, kita ini akan mendalaminya satu persatu. Kita mulai dari yang konjungsi. Oke, nah seperti yang sudah dikatakan kemarin bahwa konjungsi itu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Nah, misalkan nanti ada konjungsi dari dua pernyataan P dan pernyataan Q, nanti dia akan dinotasikan seperti ini. P ininya nanti dibaca P dan Q ya, dibaca P dan Q. Jadi nanti ada dua pernyataan P, kemudian pernyataan Q. Jika dia kata hubungnya dan, maka dia adalah termasuk konjungsi. Nah, berikutnya untuk nilai kebenaran. Jadi karena pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran, maka pernyataan majemuk nanti juga mempunyai nilai kebenaran. Nanti tergantung jenis pernyataan majemuknya apa, kemudian nilai dari masing-masing pernyataannya bagaimana. Nah, untuk aturan yang konjungsi, jika nanti ada konjungsi P dan Q, nanti pernyataan tersebut akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nah, ini artinya pernyataan majemuknya bernilai benar apabila pernyataan pertama, misalkan ini adalah Q ya, P dia bernilai benar, kemudian pernyataan Q-nya juga bernilai benar, maka dia bernilai benar. Selain itu, nanti nilainya salah. Nah, ini kita bisa lihat di tabel kebenaran. Nah, kita ambil semua kemungkinan pasangan pernyataannya. Misalkan ini pernyataan P, kemudian ini pernyataan Q. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama, pernyataan P-nya bernilai benar, dan juga pernyataan Q-nya bernilai benar. Nah, jika digabungkan dalam konjungsi, maka menjadi P dan Q. Nah, maka nanti nilainya dia bernilai benar. Karena untuk konjungsi harus mengikuti aturan ini, aturan di atas ini. Dia bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya itu bernilai benar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemungkinan yang kedua, pernyataan majemuk yang pernyataan pertamanya bernilai benar, pernyataan keduanya bernilai salah. Nah, dia nilainya salah. Karena di sini keduanya tidak sama-sama benar ya. Karena konjungsi aturannya sekali lagi seperti ini. Bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nah, di kemungkinan yang kedua ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka kesimpulannya nilainya salah untuk konjungsinya. Jadi nilai P dan Q-nya salah. Kemudian selanjutnya pernyataan pertamanya bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar. Nah, bagaimana konjungsinya? Dia bernilai salah. Karena di sini ada salah satu yang salah. Kemungkinan yang keempat adalah kedua pernyataannya bernilai salah. Jadi pernyataan pertama yaitu P-nya bernilai salah, kemudian Q-nya bernilai salah juga. Maka P dan Q-nya dia bernilai salah. Nah, saya akan memberikan contoh dalam bentuk kalimat. Di sini ada pernyataan majemuk pertama. Yang pertama ini ada 2 adalah bilangan prima dan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama itu ini. 2 adalah bilangan prima. Kemudian pernyataan keduanya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini kata hubungnya dan, berarti ini termasuk konjungsi. Nah, bagaimana nilai kebenaran dari pernyataan ini? Kita harus telaah masing-masing pernyataannya. Kita lihat dari pernyataan pertama, 2 adalah bilangan prima. Nah, 2 adalah bilangan prima, ini nilainya benar karena 2 memang termasuk bilangan prima. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Terus, ini pernyataan yang kedua, kita lihat nilai kebenarannya. Pernyataan keduanya yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini juga bernilai benar. Karena kedua pernyataannya bernilai benar, maka konjungsi ini kita simpulkan dia bernilai benar. Saya berikan contoh yang kedua. Ini ada ini
dua pernyataan. 2 tambah 3 sama dengan 6. Terus ada pernyataan yang kedua, ini 3 bilangan genap dihubungkan oleh kata hubung dan, maka ini termasuk konjungsi. Kalau ditanya nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ini, kita harus lihat masing-masing pernyataan tunggalnya. Pernyataan yang pertamanya ini 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, ini nilainya apa? Nilainya salah, karena 2 tambah 3 itu kan sama dengan 5. Kemudian pernyataan yang kedua, 3 bilangan genap. Nah, ini juga salah, karena 3 itu bilangan ganjil. Nah, ini berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Maka pernyataan majemuk ini dia bernilai salah karena dia berupa konjungsi. Nah, ini kalau kita lihat di tabel kebenarannya, contoh yang pertama ini dia ini kemungkinan yang pertama, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka dia nilainya benar. Untuk contoh yang kedua ini dia masuk ke kemungkinan yang keempat ini, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka nilainya juga salah. Oke. Selanjutnya kita akan ke contoh-contoh soal. Baik, nah ini contoh soalnya. Yang pertama kita diminta menentukan nilai kebenaran dari beberapa pernyataan majemuk. Kita mulai dari soal yang pertama, yang nomor A ini. Nah, ini ada pernyataan majemuk berupa konjungsi karena kata hubungnya dia adalah dan, ya. Nah, ini pernyataannya 7 adalah bilangan prima dan 2 adalah faktor dari 8. Nah, untuk menentukan nilai kebenarannya kita harus telaah masing-masing pernyataan tunggalnya. Nah, pernyataan yang pertama itu ini, 7 adalah bilangan prima. Nah, kalau kita telaah, pernyataan ini bernilai benar karena memang 7 itu bagian dari bilangan prima. Kemudian kita telaah pernyataan yang kedua, 2 adalah faktor dari 8. Nah, pernyataan ini juga benar karena 2 itu termasuk dari faktor 8. Faktor 8 itu ada 2 sama 4. Nah, karena ini pernyataannya benar dan benar, seperti tabel kebenaran yang tadi kita sudah bahas, maka pernyataan ini dia bernilai benar. Oke. Berikutnya kita ke soal yang B. Nah, ini. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah dan Candi Prambanan terletak di Jawa Timur. Ini juga konjungsi karena kata hubungnya adalah dan. Nah, ini kita telaah masing-masing pernyataannya dulu. Pernyataan yang pertama itu ini, Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah. Nah, ini juga masih sama ya, bernilai benar. Bernilai benar. Kemudian Candi Prambanan terletak di Jawa Timur. Nah, kalau kita telaah ini salah. Karena Candi Prambanan itu tidak terletak di Jawa Timur. Ya, di mana? Di Jogja ya. Nah, maka ini dia pernyataan kode bernilai salah. Nah, ini pernyataan pertama pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah. Maka kesimpulannya benar dan salah itu dia nilainya salah sesuai dengan tabel kebenaran yang kita bahas di awal tadi. Kemudian kita masuk ke soal C. Nah, ini pernyataannya 60 habis dibagi 6 dan 30 habis dibagi 6. Ini juga konjungsi karena ini kata hubungnya ya. Nah, kita telah masing-masing pernyataannya. 60 habis dibagi 6. Nah, coba kita cek 60 bagi 6 itu 10. Nah, benar bahwa dia nggak ada sisa, maka dia habis dibagi 6. Maka pernyataan ini bernilai benar. Kemudian ini ada 30 habis dibagi 6. 30 bagi 6 itu 5. Maka dia juga habis dibagi 6. Maka ini nilainya benar. Benar dan benar. Nah, nilainya benar. Nah, kemudian ini kita lengkapi tabel kebenaran. Nah, ini ada pernyataan P, pernyataan Q.
pernyataan P, pernyataan Q. Nah, ini ada semua kemungkinan ya. Pernyataan pertama benar, kedua benar, benar salah, salah benar, salah salah. Jadi semua kemungkinannya sudah terpenuhi. Nah, kita diminta mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, di sini ada negasi P. Nah, ini kayak negatif ini ya, kayak semacam main ini, dia adalah lambang untuk negasi. Jadi ini negasi P. Berarti ini nanti nilai kebenarannya berkebalikan dengan P. Seperti yang di materi awal dulu yang sudah diberi pengantar terkait negasi. Nah, kalau dulu yang pernyataan bernilai benar, kalau dinegasikan nilai kebenarannya berubah menjadi salah. Begitupun sebaliknya. Nah, ini kita patokannya ke kolom P ini, ke kolom P. Nah, ini baris pertama P-nya bernilai benar. Nah, ini negasi P, maka dia nilainya kebalikan dari benar yaitu salah. Berikutnya baris kedua P-nya benar, maka negasi P-nya ya dia bernilai salah. Terus ini yang baris ketiga P-nya salah, negasi P-nya berarti benar. Kemudian yang baris keempat P-nya salah, negasi P-nya berarti bernilai benar. Nah, ini ada berikutnya kolom negasi Q, berarti patokannya ke Q ini. Nah, Q baris pertama bernilai benar, maka negasi Q-nya dia bernilai salah. Salah dinegasikan menjadi benar, benar dinegasikan menjadi salah, salah dinegasikan menjadi benar. Nah, kemudian ini ada negasi P dan Q, berarti kita hubungkan pernyataan pertamanya negasi P, pernyataan keduanya Q. Nah, berarti nanti menghubungkannya ini dari sini, dari negasi P ini ke Q. Jadi nanti urutannya jangan dibalik ya. Harus negasi P dulu baru Q. Nah, negasi P-nya ini salah dan Q benar. Salah dan benar nilainya salah karena untuk konjungsi dia bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nah, sekarang negasi P dan Q-nya, nah ini salah dan salah. Berarti nilainya salah. Selanjutnya benar dan benar, maka dia bernilai benar. Selanjutnya benar dan salah, dia bernilai salah. Nah, berikutnya ini kolom yang terakhir ada P dan negasi Q. Berarti kita hubungkan P dan negasi Q. Nah, P-nya ini dihubungkan ke sini. Nah, yang pertama ini ada benar dan negasi Q yang ini dan salah. Berarti dia nilainya salah. Karena untuk konjungsi dia bernilai benar apabila kedua pernyataannya bernilai benar. Berikutnya ini P-nya benar, negasi Q-nya benar. Nah, maka ini nilainya benar. Berikutnya ini ada salah dan salah. Berarti dia nilainya salah. Yang terakhir ada salah dan benar, maka dia bernilai salah. Nah, jadi begini untuk contoh-contoh soalnya. Nah, saya rasa cukup untuk materi konjungsinya. Bisa kita lanjutkan untuk pernyataan majemuk yang lain di video selanjutnya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam matematika.